Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai Natal. Pemirsa CW Channel Sorong. Tidak terasa hari ini kita ada dalam sukacita besar, sukacita Natal yang dinikmati oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Sama-sama merayakan 25 Desember, hari kelahiran Tuhan kita Sang Juru Selamat. Tahun ini kita dibawa pada satu tema, Allah hadir di tengah keluarga. Diambil dalam pembacaan firman Allah di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20 dan seterusnya. Namun izinkan saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini mulai pada ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa CW Channel Sorong dimanapun Anda berada. Tema yang diangkat Allah hadir di tengah keluarga. Diambil dari kisah kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di tengah satu keluarga. Maria dan Yusuf. Ketika menerima kenyataan. Ketika Yusuf melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dijalani oleh dia. Bagaimana dia harus menerima Maria. Mereka sudah hidup, sudah bertunangan, namun mereka belum hidup sebagai suami istri. Satu kenyataan di mana dia harus menerima Maria sudah ada dalam kondisi mengandung. Secara manusia, hal ini tentunya sulit untuk dapat diterima. Hal ini berat bagi Yusuf untuk dapat menerima. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria, maka firman Tuhan datang kepadanya. Dalam satu mimpi, firman Allah datang kepadanya, mengingatkan dia. Dan pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan, di mana Yusuf pun menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yusuf pun menerima kenyataan tersebut, dan Yusuf pun menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya bagi rumah tangganya. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di momen Natal ini dalam pesan-pesan damai yang ingin saya sampaikan bagi kita semua yang ada. Hari-hari ini ada terlalu banyak rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga kita yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam menjalani hidup rumah tangga. Baik orang tua menghadapi anak-anak, baik anak-anak melihat keberadaan orang tua, baik Anda sebagai suami melihat keberadaan istri, baik istri melihat keberadaan suami. Ada dalam satu kesulitan, ada dalam satu pergumulan, ada dalam satu kesukaran. Bagaimanakah kita menghadapi? Bagaimanakah kita mau menjalani momen Natal itu? Bagaimanakah sukacita damai Natal itu dapat kita nikmati hari-hari ini, atau pada saat hari ini, di hari Natal yang penuh sukacita ini, sementara kita ada dalam pergumulan, sementara kita melihat situasi keluarga rumah tangga kita. Mari kita mau belajar pada kisah ini. Kita mau belajar pada Yusuf. Apa yang dialami oleh Yusuf? Belajar untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun itu berat. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan bagi kita semua. Tahukah kita bahwa sejak dari Taman Eden, dasar gereja itu bicara keluarga. Gereja yang pertama ada di Taman Eden pada Adam dan Hawa. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara harus ingat, mujizat Tuhan yang pertama, mujizat Yesus yang pertama yang tercatat, mujizat perkawinan di Kana, di mana air menjadi anggur. Yesus hadir di tengah perkawinan yang akan mewujudkan satu kehidupan rumah tangga, keluarga. Syukur bagi pengantin, syukur bagi keluarga. Mereka mengundang Yesus untuk ada di dalam pesta pernikahan itu yang akan mewujudkan satu hidup rumah tangga.
Mereka mengundang Yesus ada di dalam keluarga yang baru itu. Dengan satu tujuan yang luar biasa. Bahwa ketika Yesus hadir di dalam kehidupan, di dalam pesta perkawinan itu, maka apapun yang terjadi, ada Yesus di sana. Dan benar, ketika mereka mengalami kekurangan air, ada Yesus di sana yang menyelesaikan persoalan masalah itu. Inilah pesan damai Natal kita. Bahwa apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam menjalani hidup rumah tangga kita, hadirkan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Hadirkan Yesus di tengah keluarga kita. Ketika dia ada, sebagaimana Yusuf yang tadinya mau menceraikan Maria, tapi ketika dia mengerti kehendak Tuhan, maka dia dapat menjalani. Berat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga saat ini, tapi ketika ada Yesus, maka ada sumber damai, ada sumber pengharapan, ada sumber penghiburan yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita mau menjalani dengan penuh rasa syukur, menerima setiap kehendak Tuhan, memproses hidup kita, memproses hidup Anda sebagai seorang suami, memproses hidup Anda sebagai seorang istri, memproses hidup anak-anakmu, memproses kehidupan bahtera rumah tanggamu. Asalkan kau menghadirkan Yesus, maka benar Allah akan hadir di tengah keluarga yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Hadirkan dia, undang dia. Jangan bawa Natal ini hanya dengan pesta pora. Jangan melihat Natal ini dengan euforia yang ada, dengan berpesta dan sebagainya. Tetapi yang terutama, mari hadirkan Yesus di tengah kehidupan rumah tangga. Maka di Natal ini, dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam keterbatasan, bahkan dalam pergumulan, tetap damai sejahtera, damai Natal engkau akan nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2025. Dan selamat kita menyambut tahun yang baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati.